Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narsesri Erlianti SKPR, asal atau tempat mengajar di SMK Genus Bukit Tinggi. Sebelumnya saya mau memperkenalkan Bapak fasilitator hebat saya, Bapak Sabdani SPDSD, dan Ibu pengajar praktik yang cantik, Ibu Yesi Suryati MPD. Pada kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4, budaya positif. Selamat menyaksikan. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gassen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut tahapan segitiga restitusi. Pada saat menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut saya memaparkan skenario praktik segitiga restitusi. Kasus pertama. Pada saat mengajar di kelas, saya melihat murid bernama Nando sedang asik live streaming di TikTok. Di HP-nya, yang HP-nya tersebut diletakkan di atas bangku belakang temannya, sehingga menyebabkan Nando sering tampak tersenyum secara sendiri dan juga tidak fokus dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan praktek segitiga restitusi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nando, silakan masuk, Nak. Ibu, terima kasih, Bu. Oke, silakan duduk ya. Nando, Ibu, tahukah Nando kenapa Ibu panggil ke kantor, Nak? tahu, Bu, karena Nando live streaming di TikTok saat pembelajarannya Ibu. Menurut ingatan Nando, sudah berapa lama Nando live di TikTok pada saat jam pembelajaran? Sudah 3 harian ini, Bu. Sudah 3 harian ini. Sering live di saat jam pembelajaran merupakan kesalahan bukan kalau menurut Nando, Nak? Ya, Bu, maaf, Bu. Nah, berbuat kesalahan itu manusiawi, Nak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaikinya, Nak. Baik, Bu. Nando, apa Ibu boleh tahu apa alasannya Nando live di TikTok pada jam saat pembelajaran Ibu tadi, Nak? Nando kesepian, Bu. Apalagi kalau udah sampai di asrama, teman-teman Nando semuanya pada nelpon orang tuanya, Bu. Sedangkan Nando sendiri aja jarang ditelepon sama orang tua, Bu. Saya mendengar orang-orang teman-teman Nando menelpon dengan orang tuanya. Jadi Nando membuka aplikasi TikTok, Bu, dan live di sana. Di sana Nando merasa memiliki banyak teman, Bu. Apalagi kalau sudah dikomen sama mereka. Iya. Nando, banyak teman itu penting, Nak, ya. Sehingga kita tidak merasa sepi, begitu kan. Ibu juga sekali-sekali live di TikTok. Cuman Ibu live-nya itu tidak sedang dalam berkegiatan, Nak. Misalnya kayak Ibu lagi istirahat atau apa, atau Ibu lagi jenuh gitu kan. Nah, sementara menurut Nando, live di TikTok saat jam pembelajaran itu adalah waktu yang tepat atau tidak, Nak?
Tidak, Bu. Oke, baik. Nando, sekarang Ibu mau bertanya sama Nando. Ya, Bu. Apakah masih ingat dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita buat, Nan? Iya, Bu. Nando masih ingat, Bu. Boleh disebutkan? Eh, menghargai guru dan teman, Bu. Datang sekolah tepat waktu, berkata yang baik, dan menggunakan handphone bila dianjurkan oleh guru. Dan yang terakhir, Bu, kita selalu menjaga kebersihan kelas. Good. Ya, masih ingat. Kira-kira menurut Nando mana yang sudah dilanggar, Nak? Nando sudah melanggar menganjurkan handphone bila dianjurkan guru, Bu. Nando meyakini tidak kalau menggunakan HP di saat jam pembelajaran, apalagi kita live, itu akan mengganggu proses pembelajaran sehingga membuat Nando tidak fokus? Yakin, Bu, karena di saat itu Nando menggunakan handphone hingga materi yang Ibu jelaskan itu tidak ada yang masuk ke Nando, Bu. Nah, Ibu setuju. Tindakan Nando tadi membuat Nando tidak konsentrasi dalam saat jam pembelajaran, apalagi saat Ibu menjelaskan materi yang Ibu ajarkan. Iya, Bu, maaf, Bu, Nando salah, Bu. Sikap yang sangat baik Nando lakukan dengan cara minta maaf jika kita melakukan kesalahan. Nah, sekarang bersediakah Nando untuk memperbaiki masalahnya, Nan? Bersedia, Bu. Jika Nando ingin memperbaiki masalah, Nando menjadi orang seperti apa nih? Nando akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan Nando akan konsentrasi di saat jam pembelajaran, Bu. Nah, baiklah. Mari kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kira usaha apa yang akan Nando lakukan kalau Nando itu tidak akan live lagi pada saat jam pembelajaran? Bu, bagaimana kalau Nando mengumpulkan handphone dulu sebelum pembelajaran dengan Ibu? Apabila Nando rindu sama orang tua Nando akan menelponnya sebelum pembelajaran dengan Ibu. Wow, bagus sekali idenya, Nak. Kira-kira kapan Nando menjalankan ikhtiar Nando untuk tidak live lagi pada saat jam pembelajaran, Nak? Segera, Bu. Nando akan mengumpulkan handphone Nando sebelum pembelajaran dengan Ibu. Alhamdulillah, Ibu harap Nando bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi, ya, Nak, ya. Selepas ini, Ibu akan bekerja sama dengan orang tuanya. Ya, Ibu akan memberitahu orang tuanya agar Nando tidak merasa kesepian lagi, ya, Nak, ya. Ya, Bu, baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sekali lagi Nando minta maaf, Bu. Nando akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan berkonsentrasi di saat pembelajaran, Bu. Oke, baik. Sekarang silakan Nando kembali ke kelas lagi, ya, Nak, ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Nak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nando Ramadan dari 10 Langkes 2. Saya sangat merasa senang setelah berdiskusi dengan Ibu Ses karena dapat membantu menyelesaikan masalah saya. Saya berjanji tidak akan live lagi di saat pembelajarannya dengan Ibu. Saya akan lebih berkonsentrasi lagi saat pembelajaran. Sukses selalu, Bu Ses. Pada kasus yang kedua, Wati tidak terima atas sikap Reni yang tidak mau ikut terlibat dalam kerjasama selama tugas kelompok. Sementara semua anggota kelompok telah mengerjakan tugas yang telah dibagi dan disepakati. Sedangkan Reni tidak mengerjakan sama sekali sehingga membuat Wati marah sampai menggebrek meja karena tidak dapat menahan emosi. Selamat menyaksikan untuk tahapan skenario segitiga restitusi di kasus kedua. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya boleh duduk, Bu. Oke, silakan duduk, Nak. Kasih, Bu. Kenapa Nena wajah Wati tampak memerah, nafas lihat sesak? Oke ya, sekarang kita relaksasi dulu, Nak, santai. Ya. Coba tarik nafas dari hidung, ya, pelan-pelan keluarkan dari mulut. Oke, sekali lagi. Oke, good. Ya. Oke, nah sekarang sudah mulai lega ya. Sudah, Bu. Ayo, silakan Wati ceritakan ada apa, Nak? Itu, Bu, saya kesal, Bu. Jadi tidak mengerjakan tugas kelompok, Bu. Jadi begini, Bu. Kemarin setelah Ibu mengerjakan tugas kelompok, kami semua sepakat, Bu, untuk membuat tugas besar bersama-sama, Bu. Dan pembagian yang adil, Bu.
Nah, kesepakatan kami, jika tidak ada membuat, maka kami tidak akan memberikan namanya sebagai anggota kelompok, Bu. Nah, saya sebagai ketua kelompok tentu komitmen dengan apa yang telah kami sepakati, Bu. Nah, sementara itu, Reni tidak membuatnya, Bu. Dia malah keluyuran bersama teman-temannya di kantin, Bu. Saya sudah mengajaknya, Bu, namun dia tidak menghiraukannya, Bu. Lalu, Dengan emosi. iya, Bu, dengan emosi. Lalu saya kesal, Bu. Lalu tadi pagi dia mengata-ngatain saya, menyindir saya, Bu, dengan kata sok penguasa, Bu. Saya marah, Bu. Bu. Lalu saya menghampiri dia, Bu, dan langsung ngata-ngatain dia langsung, Bu. Saya kesal, Bu. Lalu saya mentak-mentak dia, Bu, depan temannya, Bu. Lalu tag dengan teman-temannya, Bu. Lalu saya mengerapek mejanya, Bu. Oh begitu. Iya, Bu. Ya pasti Wati marah kan? Iya, Bu. Ibu juga marah kalau seperti itu. Nah, lalu yang Wati lakukan apa terhadap Reni? Iya, Bu. Saya langsung ngata-ngatain Reni, Bu. Lalu saya langsung mentak dia, Bu, depan temannya, Bu. Dan saya mengerapek mejanya, Bu. Oh begitu. Wati melakukan itu semua pasti memiliki alasan tertentu bukan? Iya, Bu. Bu, masa saya diam saja, Bu? Saya disindir seperti itu, Bu. Padahal kan saya ditunjuk, Bu, sebagai ketua kelas itu kan atas kesepakatan bersama, Bu. Saya bela diri lah, Bu. Wajar saja nak, mempertahankan harga diri itu pasti sesuatu yang penting menurut Wati ya. Iya, Bu. Untuk Wati bertindak lebih gegabah dan membentak-bentak, juga menggerebek meja begitu, ya? Iya, Bu. Saya masih bersabar, Bu. Saya sudah tidak tahan, Bu. Pasti saya harus langsung bela diri, Bu. Iya pasti ya nak ya. Wati lebih memilih untuk masih tetap bertahan, masih untuk bersabar gitu. Wati kalau menurut Ibu punya niat lagi nggak nak untuk melakukan yang lebih daripada itu nak? Tidak, Bu. Nah sekarang kita tinjau lagi ya Wati ya. Iya, Bu. Tindakan Wati yang membentak-bentak Reni ya, menghardik, menggebrek meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsip Wati tadi? Tidak, Bu. Saya tidak mau menjadi orang pemarah, Bu. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang Wati lakukan dan tidak sesuai dengan keinginan Wati tersebut? Sebenarnya sangat menghargai orang lain, Bu, dan lebih tinggi dari persahabatan, Bu. Mungkin tadi karena emosi saya memuncak, Bu, maka saya tidak melakukan sikap saya yang itu, Bu. Oke, ya Ibu sesuai apa yang Wati katakan. Kita harus menghargai, namun ada juga ya nak ya, keyakinan yang kita sepakati perlu kita jalankan. Kalau kita sedang marah bukan? Saya bisa lebih proaktif, Bu. Misalnya daripada diri saya sendiri, Bu. Saya tidak akan melakukan tindakan yang gegabah, Bu. Lalu saya akan berpikir sebelum melakukan tindakan yang lain, Bu. Kira-kira Wati bersedia nggak untuk memperbaiki masalah ini nak? Bersedia, Bu. Oke, kalau Wati mau memperbaiki masalah ini, Wati mau jadi orang seperti apa nak? Saya mau jadi orang yang bertanggung jawab dan proaktif, Bu. Menurut Wati, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya banggalah, Bu, bisa bersabar, Bu, dan menjadi orang yang proaktif, Bu. Oke, baiklah kalau begitu, mari kita pikirkan bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini. Baik, Bu. Kira-kira apa yang akan Wati lakukan untuk menyelesaikan masalah ini nak? Saya akan lebih bersabar, Bu. Saya akan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, Bu, dan akan berpikir sebelum melakukan tindakan, Bu. Lalu ketika ada masalah kelompok, saya akan membicarakan dengan teman-teman kelompok yang lain, Bu. Dan jika saya tidak bisa mengatasinya, saya akan melaporkannya ke guru bimbingan konseling, Bu. Ya, tepat sekali tindakan yang Wati lakukan. Nah, sekarang bagaimana perasaannya? Perasaan saya sudah mulai lega sih, Bu. Oke, sudah mulai lega ya, tidak emosi lagi ya nak ya. Iya, Bu. Tetap semangat Watinya, jaga selalu pertemanan, jaga selalu kekompakannya nak ya. Baik, Oke, Bu. silakan kembali ke kelas ya nak. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulawati dari kelas 1 Langkah 1 telah merasa senang dan lega karena telah berdiskusi dengan Bu Ses yang telah menyelesaikan masalah saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Terima kasih telah menyaksikan
penampilan video pada demonstrasi kontekstual modul 1.4. Salam dan bahagia guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.